Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Humaira dengan NIM 2005011060. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UAS saya. Nomor 1. Semakin lama media massa, semakin canggih pola komunikasinya, menyempurnakan interaksi masyarakat untuk melenturkan ruang dan waktu, teknologi industri. Masyarakat ingin memahami pesan yang nyaman. Pertanyaannya, coba Anda pahami dan jabarkan atas pernyataan di atas minimal 5 paragraf. Dalam masyarakat yang semakin maju dan berkembang, informasi menjadi sangat penting. Dengan pesatnya perkembangan informasi dan didukung kemajuan teknologi kebutuhan, informasi akan semakin mudah terpenuhi. Sederhana komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa, media cetak, dan media elektronik. Media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara serempak. Salah satu media yang digunakan dalam berkomunikasi untuk mendapatkan informasi yang sangat ini sedang banyak digemari adalah internet. Karena internet merupakan jaringan global yang bebas hambatan. Internet merupakan jaringan global komputer dunia besar dan sangat luas, saling terhubung satu sama lainnya. Yang kita lihat saat ini, banyak masyarakat yang lebih suka menikmati berita online daripada media cetak atau elektronik. Karena menurut mereka, media online sangat mudah untuk diakses kapan saja dan di mana saja. Dewasa ini media online di kalangan masyarakat awalnya tidak begitu tertarik karena minimnya fasilitas yang ada serta ketidakmungkinan mengakses sebab membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk sekedar menikmatinya, apalagi sebagai konsumsi sehari-hari. Dalam menggunakan media massa sebagai alat penyampaian informasi seperti contohnya radio, televisi, dan internet, di mana media tersebut memuat berbagai macam berita yang terus diperbaharui setiap menitnya. Dalam perkembangan teknologi, ada pengaruh positif dan negatifnya media komunikasi. Bukan saja memberikan informasi yang autentik dan pengalaman dalam berbagai bidang kehidupan, akan tetapi juga memberikan konsep yang sama kepada setiap orang. Pengaruh langsung pada hal ini ialah akan memperluas pergaulan, memperluas pengenalan dan pemahaman tentang orang, cara bergaul, dan segala sesuatu tentang daerah. Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan pentingnya melakukan kontak mata ketika presentasi? Kontak mata adalah bagian dari komunikasi nonverbal. Seorang presenter dan audiens dalam sebuah presentasi, kontak mata memungkinkan seorang presenter memantau respon audiens terhadap materi yang dibawakannya. Selama presentasi berlangsung, seorang presenter yang efektif mampu melakukan dan menjaga kontak mata dengan audiens dalam rangka membangun kedekatan dan menjalin hubungan dengan audiens. Fungsi melakukan kontak mata yang baik selama presentasi ialah membuat Anda terlihat percaya diri dan juga terlihat menguasai topik, memudahkan Anda mendapat respon dari audiens, memberikan sentuhan personal kepada audiens, membangun ikatan kepercayaan, keterbukaan, dan menguatkan hubungan antara presenter dan audiens. Nomor 3. Jelaskan tahapan-tahapan dalam persiapan presentasi.
Yang pertama, tentukanlah tujuan Anda presentasi. Setiap presentasi pasti memiliki sebuah tujuan yang menjadi arah bagaimana Anda akan memberi presentasi tersebut. Secara umum, tujuan dari presentasi adalah memberitahu dan membujuk audiens untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, kenali audiens. Dengan mengenali peserta seminar, kita akan mengetahui bagaimana penyajian presentasi yang tepat dan tahu bagaimana cara pendekatan dengan mereka. Selanjutnya, tentukan topik presentasi. Carilah topik yang sesuai dengan kebutuhan peserta seminar. Usahakan topik Anda menarik dan menggugah peserta seminar untuk mendengarkannya. Selanjutnya, susunlah kerangka presentasi. Dalam menyusun kerangka presentasi, alangkah baiknya kita membuat pemetaan ide. Pemetaan ide adalah sebuah untuk menggambarkan pokok-pokok pikiran yang penting untuk dijelaskan. Selanjutnya, buatlah materi presentasi. Pilihlah sumber yang dapat dipercaya, serta perhatikan kesesuaian isi materi dengan yang dibutuhkan peserta seminar. Selanjutnya, tambahkan bantuan-bantuan visual. Salah satu alat bantu visual adalah slide presentasi. Buatlah presentasi lebih menarik, mudah dipahami, dan isi slide dengan poin-poin utama. Dan selanjutnya, latihan presentasi. Latihan terbaik dapat dilakukan dengan mengundang beberapa teman untuk mendengarkan presentasi Anda. Latihan ini membantu Anda untuk mengetahui siap atau tidaknya Anda untuk presentasi. Soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan karakter komunikasi publik? Jelaskan setiap karakter tersebut. Yang pertama, komunikasi terlembaga atau struktur. Ciri utama pada komunikasi massa adalah komunikatornya. Komunikator ini disebut sebagai wartawan atau penulis berita yang berupa artikel tersebut. Yang kedua, bersifat umum atau publik. Komunikasi merupakan jenis komunikasi yang bersifat terbuka. Dengan kata lain, bahwa komunikasi massa itu ditujukan kepada semua orang, bukan pada kelompok tertentu. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa merupakan jenis komunikasi yang bersifat umum dan publik. Selanjutnya, komunikasi anonim dan heterogen. Pada komunikasi massa itu bersifat anonim dan heterogen. Anonim artinya pembaca atau penerima pesan itu tidak ada yang tahu siapa dan di mana. Sifat heterogen merupakan sifat yang beragam dan berbeda-beda, alias luas pemaknaan sifatnya. Komunikan pada media massa bersifat anonim karena seorang komunikator tidak pernah mengenal komunikan yang disebabkan karena adanya media perantara dalam penyampaian informasi. Yang selanjutnya, pesan serempak atau waktu bersamaan. Itu memiliki waktu yang bersamaan ketika pesannya disampaikan melalui media massa. Dalam bentuk artikel, dapat kita lihat bahwa komunikasi yang terjadi pada pertelevisian. Selanjutnya, mengutamakan isi daripada hubungan atau timbal balik. Setiap komunikasi selalu memiliki unsur isi pesan dan hubungan timbal balik dari komunikan. Jika dalam komunikasi antarpersonal, hubungan merupakan unsur yang sangat penting. Bersifat satu arah. Komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan dan komunikator menerima pesan tersebut tanpa adanya hubungan timbal balik dari komunikan atau dialog secara langsung dengan komunikator. Selanjutnya, stimulasi alat indera terbatas. Stimulasi pada komunikasi massa bergantung pada jenis media massa yang ada, seperti menggunakan indera penglihatan yaitu mata dan indera pendengar telinga. Selanjutnya, umpan balik tertunda. Seorang komunikator dalam proses komunikasi massa ini memang tidak dapat menyampaikan balasan pesan
atau umpan balik ke komunikatornya. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.